Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga. Oh, sehat juga Alhamdulillah. Apakah ada kendala tadi waktu pergi ke sini? Nggak ada. Alhamdulillah ya, tidak ada. Baik, kalau begitu kita mulai sesi mediasi ini ya. Tapi sebelum kita memulai proses mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabida SHMH. Saya mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mempercayakan saya sebagai mediator untuk dalam sesi mediasi dalam perkara ini. Selanjutnya, kepada kedua belah pihak, boleh saya berikan waktu untuk memperkenalkan diri dahulu. Untuk itu kepada penggugat ya, Ibu silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ariana Hajus selaku penggugat dalam kasus ini. Mungkin Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Ana. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana ya panggilan akrabnya ya. Untuk itu lanjutan untuk Bapak, boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih pada Ibu selaku mediator pada sesi mediasi kali ini. Saya Riko menerus dengan panggilan saya Pak Riko. Oke, Bapak di sini sebagai tergugat ya? Saya benar Bu. Oke, untuk itu terima kasih atas perkenalannya untuk Ibu Haju dan Bapak Riko Mahrus. Saya akan menjelaskan nih bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata itu diajukan tingkat pertama lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang ini, Bapak dan Ibu telah mempercayakan saya dalam menjadi mediator dalam sidang ini. Untuk itu saya akan menjelaskan dulu nih mediasi, tentang mediasi. Apa itu mediasi? Dan mediasi adalah suatu alternatif yang penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu dari permasalahannya. Dan tujuan dari maksud mediasi ini adalah untuk menciptakan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, di mana kita akan mencari solusi atas konflik yang lagi dihadapi pada para pihak. Untuk itu diharapkan para pihak dapat menemukan titik temu nanti setelah kita berbicara ini. Dan dalam proses mediasi ini juga bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh umum. Dan untuk itu di mana hanya para pihak saja yang akan mengetahui hal ini. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi mediasi ini dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, dan saya tidak memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya di sini bersifat netral dan di mana saya tidak memiliki hak untuk memihak antara kedua belah pihak. Dan saya di sini hanya fokus kepada mencari cara penyelesaian sengketa yang terjadi. Untuk itu agar tidak terjadi fitnah, saya di sini akan menjelaskan nih mengenai kaukus atau pertemuan secara terpisah yang dimana akan ada dalam tahap mediasi ini dan kemungkinan akan terjadi nanti. Dan kaukus itu saya akan menjelaskan, kaukus adalah pertemuan yang terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak dan membahas isu-isu tertentu yang mungkin tidak diinginkan diungkapkan di depan pihak lawan. Kemungkinan ada kegagalan untuk mengungkapkannya, dan hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam dan memahami kepentingan serta posisi masing-masing pihak secara lebih baik. Dan kaukus ini dapat dilakukan kapan saja selama proses mediasi, baik di awal, pertengahan, maupun di akhir mediasi nanti ya. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yang dimana kesepakatan perdamaian sebagian adalah kesepakatan yang tercapai antara penggugat dengan salah satu atau beberapa tergugat, tetapi tidak menyangkut seluruh tergugat dalam perkara yang sama. Oke, kesepakatan ini dapat mencakup sebagian dari objek perkara atau permasalahan hukum yang ditetapkan. Terkait dengan jadwal mediasi nih, apakah para pihak setuju proses mediasi ini kita lakukan dalam seminggu ada 2 kali? Untuk itu mungkin harinya Senin dan Selasa, apakah bisa para pihak penggugat gimana? Ibu Ana setuju? Bisa. Oke, untuk Bapak? Setuju. Dan Bapak bisa ya? Oke. Karena kedua belah pihak sudah setuju, maka selanjutnya mediasi akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan hari Senin dan hari Selasa ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai mediasi, kita akan menentukan lebih dahulu nih tata tertib agar mediasi dapat berlangsung dengan tata tertib dan berjalan sebagai pada mestinya. Yang pertama itu tata tertibnya ada tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, mengumpat selama proses mediasi berlangsung. Yang kedua, tidak membawa senjata tajam ya. Tidak ada yang membawakan? Baik. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan saat salah satu seorang dari pihak sedang berbicara tanpa saya mengizinkan. Nah, untuk itu para pihak akan memberi tanggapan atau ada tambahan tata tertib tertentu. Untuk pertama, untuk Ibu ada? Mungkin dalam proses ini tidak ada menggunakan HP. Oke, tidak menggunakan HP. Terus? Dan tidak menyakiti satu sama lain. Oke, tidak menyakiti satu sama lain. Untuk pihak tergugat apakah ada?
Kalau dari saya mungkin juga sama. Yang pertama, tidak boleh ada bermain HP selama sesi ini dimulai. Iya. Dan penambahan lain mungkin tidak boleh ada yang saling emosi. Mungkin itu aja. Tidak ada emosi dari antara pihak. Baik, karena kita dalam tertib ini ada tambahan ya tadi ya, maka ada 8 tertib yang harus kita indahkan bersama, yaitu untuk dapat berlangsungnya dengan baik dan berjalan sebagai mana mestinya. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasinya. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Dan yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir dengan syarat harus terdapat itikat baik selama proses berlangsung dan penentuan kesepakatan tersebut, agar tidak ada yang tersakiti maupun menyakiti. Karena mediasi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Apakah setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Oke, baik. Kita mulai ya mediasi pada siang ini. Untuk itu, siapa yang duluan di antara Bapak dan Ibu yang akan memberi keterangan terlebih dahulu? Mungkin. Ibu, oke. Untuk Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya akan memberi keterangan bahwa saya sebenarnya ingin bercerai karena udah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan suami saya. Dikarenakan kami sering bertengkar dan saya takut berdampak buruk bagi anak-anak saya yang di rumah. Oke. Untuk itu, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin alasan lainnya karena suami saya tidak memberikan nafkah sesuai sama yang saya inginkan. Kalau saya boleh tahu, berapa nominal yang Ibu inginkan? Saya ingin suami saya memberikan nominal 5 juta per bulannya untuk menafkahi saya dan anak-anak. 5 juta ya, Ibu? Oke. Kalau saya boleh tahu, dahulu itu berapa per bulannya? Kalau untuk saat ini, suami saya hanya bisa memberikan 1 juta per bulannya. Oke, 1 juta berarti dahulu ya. Terima kasih Ibu atas keterangannya. Untuk itu, kepada pihak tergugat, bagaimana tanggapan Bapak Riko? Baik, terima kasih Bu. Saya sebenarnya jujur tidak mau ada perceraian. Saya juga nggak menginginkan ada perceraian di antara kami. Ya. Mengingat juga kami memiliki anak-anak dan kasihan sebenarnya kalau misalnya harus bercerai. Tapi jika memang istri saya maunya begitu, saya mau untuk tanggung jawab dan pembagian harta, khususnya tanggung jawab anak tadi yang saya sebut, dibagi secara adil. Dan untuk nominal yang istri saya mau, secara jujur saya tidak sanggup untuk mencakupinya. Dikarenakan keadaan keuangan saya yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini. Mungkin itu aja Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ada yang Bapak ingin sampaikan lagi? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Terima kasih untuk keduanya sudah memberikan keterangan ya. Untuk itu saya akan memberikan identifikasi kepentingannya ya. Yang itu saya mendengar ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama nih. Yang dimana ibu ingin bercerai dan mendapatkan nafkah anak. Sedangkan Bapak ingin keadilan dalam pembagian tanggung jawab. Apakah saya sudah memahami dengan benar? Oke. Tujuan kita hari ini adalah mencari solusi agar bisa diterima bersama. Mari kita bahas lebih rinci tentang nafkah anak dan pembagian tanggung jawab. Untuk itu, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan lagi, saya ingin berbicara nih dengan masing-masing pihak secara terpisah. Dikarenakan saya untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dari salah satu pihak, dan saya akan mendapatkan pandangan lebih dalam juga dari salah satu pihak. Untuk itu, saya akan melakukan sesi kaukus. Di mana saya tadi sudah menjelaskan kan sesi kaukus. Untuk itu, siapa yang akan terlebih dahulu melakukan sesi kaukus ini? Untuk pihak Ibu, Bapak siapa mauan? Ibu ya, oke, Ibu Ana. Untuk itu, Bapak selama proses sesi kaukus ini berjalan, boleh Bapak untuk meninggalkan ruangan. Apabila sudah selesai, Ibu Ana memberikan keterangan, nanti saya akan memanggilkan. Dan itu akan bergantian. Setelah itu akan Bapak yang masuk dan Ibu Ana yang keluar. Oke. Mari kita mulai ya Pak ya. Boleh tunggu di luar Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke Ibu, kita sedang berada di posisi sesi kaukus ya Bu ya, yang dimana kita hanya berdua, yang dimana pembicaraannya terpisah dan ini tetap rahasia, dan bisa saya pastikan pihak lawan tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Untuk itu, apakah ada unek-unek Ibu selama pembicaraan tadi Ibu tidak memberikan keterangan yang Ibu takutkan untuk mengungkapkan? Untuk itu, saya mau bertanya nih, apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran terbesar Ibu jika tuntutan nafkah sebesar 5 juta ya tadi Bu? Ya benar. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Mungkin saya hanya khawatir anak-anak kami tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti teman-teman yang lain. Dikarenakan saya juga hanya bisa bekerja separuh waktu dan saya di sini hanya ingin suami saya bertanggung jawab atas
nafkah tersebut. Dan mungkin jika suami saya bersedia dan mampu memberikan nafkah per bulannya itu 3.500.000, saya sedikit enggan untuk bercerai. Oke, berarti tadi awalnya dengan nominal Ibu meminta 5 juta kepada pihak tergugat. Tetapi dalam sesi kaukus ini ternyata Ibu mengusulkan bahwa jika minimal 3.500.000 Ibu enggan untuk bercerai. Oke, untuk itu dalam kaukus ini nanti saya kan tidak bilang, mungkin kita akan melakukan negosiasi, Bu. Apakah Ibu nanti bersedia untuk melakukan tahap negosiasi? Mungkin saya bersedia. Oke, Ibu bersedia. Untuk itu Ibu Ana, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sejauh ini saya cuma hanya memberi keterangan itu. Oke, berarti itu saja keterangan dari Iya, Ibu. benar. Terima kasih Bu Ana, kita akan bergantian dulu ya sama Bapak Riko untuk sesi kaukus ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke Bapak, terima kasih sudah menunggu tadi, dan ini untuk sesi kaukus kedua ya. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah ada unek-unek Bapak yang tidak tersampaikan ketika berbicara ke dua belah pihak, karena mungkin enggan Bapak untuk sampaikan. Tetapi karena ini sesi kaukus, pihak lain tidak akan mengetahui apapun yang Bapak bilang kepada saya. Untuk itu apa ada yang ingin Bapak sampaikan? Dan saya mendengar di dalam percakapan tadi itu bahwa Bapak Riko keberatan dengan jumlah nafkah yang diajukan. Apa batas kemampuan Bapak saat ini? Kalau dari saya pribadi, Bu, saya ini untuk sekarang hanya mampu untuk membayar itu sebesar 3.500.000 rupiah per bulannya. Oke. Karena saya juga masih ada cicilan rumah, Bu. Tapi saya bisa untuk membantu biaya pendidikan anak secara langsung, Bu. Dan mungkin saya juga bingung, Bu, sejujurnya. Apakah istri saya itu mau nggak menerima jika saya hanya bisa memberikan 3.500.000 per bulan? Oke Bapak, yang nominal awalnya tadi itu diminta 5 juta ya Pak ya, Ya. oleh pihak penggugat. Karena mediasi ini kita kan mencari solusi Pak, mencari jalan tengahnya gitu. Jadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak mampu 3.500.000. Ya, 3.500.000. Oke, untuk itu kita nanti akan ada tahap negosiasi. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tahap bernegosiasi itu? Siap, Bu. Siap. Oke, kita akan melaksanakan tahap negosiasi nanti ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih ya Bapak Ya. sudah menyampaikan keluh kesahnya. Sama-sama, Bu. Untuk itu kita akan lanjutkan ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah melakukan sesi kaukus ya tadi ya. Untuk itu setelah saya mendengar dari pihak penggugat dan pihak tergugat, mungkin saya akan mengusulkan nih beberapa usulan. Untuk itu saya akan mengusulkan yang pertama, Ibu dan Bapak sepakat untuk tetap mempertahankan pernikahan ini dan tidak melanjutkan proses perceraian. Sepakat. Sepakat. Oke. Yang kedua poinnya itu ada Bapak akan memberikan nafkah kepada Ibu Ana sebesar 3.500.000 per bulan. Apakah Ibu mau menerimanya? Mau. Mau. Oke, sepakat berarti ya Ibu? Sepakat. Oke. Dan yang ketiga itu ada biaya pendidikan anak akan ditanggung bersama. Yang dimana dengan rincian Bapak menanggung 60% dan Ibu menanggung 40%. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Dan yang untuk terakhir, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang lebih baik lagi demi kebaikan anak-anak. Bagaimana pendapat Anda berdua tentang usulan yang saya sampaikan ini? Untuk pihak penggugat boleh duluan? Mungkin saya rasa itu sudah cukup adil, Bu, dan saya berharap suami saya terus berkomitmen untuk bertanggung jawab atas nafkahnya. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pihak tergugat gimana? Ya, saya rasa ini juga yang paling adil untuk kami berdua. Saya juga insya Allah akan memenuhi tanggung jawab yang sudah saya sepakati. Oke, baik. Jika berdua telah sepakat nih kan dengan kesepakatan usul yang saya berikan tadi, untuk itu mari kita buat kesepakatan ini dalam bentuk tertulis sebagai akta perdamaian. Dan untuk akta nanti akan saya berikan. Sebelum saya menutupi, saya ingin menyampaikan ya rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak telah memberikan kepercayaan kepada saya atas mediasi ini sebagai mediator dalam mediasi ini. Saya mendampingi proses mediasi ini hingga selesai ya Ibu Bapak, dan mediasi kita berhasil. Karena kita dalam proses mediasi ini tidak terjadi perceraian untuk Ibu dan Bapak. Untuk itu semoga Ibu dan Bapak menjadi keluarga yang lebih harmonis, lebih hangat, dan tidak ada miskomunikasi lagi ya. Segala persoalan rumah tangga yang ada kekacauan, untuk itu saya berharap untuk dibicarakan berdua agar itu berdampak baik juga untuk anak-anak. Oke, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Kita sudah sampai terakhir nih, udah siap ya Ibu ya untuk sesi mediasi saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana, terima kasih Ibu Ana, dan Bapak Riko ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Salam hangat saya Dinda Sajida SHMH, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.